Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya mengenai manajemen pengetahuan. Ada beberapa konfigurasi dari sistem pakar, yaitu yang pertama sebuah sistem pakar harus terdiri dari 4 bagian. Yang pertama harus ada interface berguna, yang kedua harus ada dasar-dasar pengetahuan, yang ketiga harus adanya perangkat penarik kesimpulan dan perangkat pengembangan. Nah, kita bahas tentang dari interface pengguna terlebih dahulu. Interface pengguna memungkinkan manajer untuk memasukkan berbagai instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar dan sebaliknya menerima informasi dari sistem. Instruksi-instruksi yang dimasukkan menentukan parameter-parameter yang akan mengarahkan sistem pakar dalam menjalankan proses-proses untuk menghasilkan jawaban berikut alasan-alasannya. Nah, sistem pakar dirancang untuk merekomendasikan solusi mana yang layak dipilih. Nah, solusi-solusi ini didukung oleh berbagai penjelasan. Ada 2 tipe penjelasan, yaitu penjelasan dari masalah yang ditanyakan oleh manajer dan penjelasan dari solusi masalah. Dasar-dasar pengetahuan membuat berbagai fakta yang mendeskripsikan area masalah dan teknik-teknik yang menjelaskan bagaimana fakta-fakta saling dihubungkan dengan cara yang logis. Istilah domain masalah digunakan untuk menunjukkan area dari suatu masalah. Teknik untuk menerapkan dasar-dasar pengetahuan yang banyak digunakan saat ini adalah aturan-aturan atau rules. Aturan menentukan apa yang harus dilaksanakan pada situasi tertentu. Nah, aturan terdiri dari 2 bagian. Pertama adalah kondisi yang mungkin benar ataupun salah, dan yang kedua adalah tindakan yang diambil jika kondisi itu ternyata benar. Contoh suatu aturan adalah sebagai berikut. Jika indeks ekonomi lebih besar dari 1,20 dan indeks musiman lebih besar dari 1,30, maka kinerja penjualan itu bernilai baik sekali. Nah, seluruh aturan-aturan yang ada dalam sistem pakar disebut kumpulan peraturan. Kumpulan peraturan ini dapat bervariasi jumlahnya. Sistem yang sederhana bisa berisi dari 500 atau 1000 aturan dan sistem yang memiliki banyak lebih dari 10.000 aturan. Perangkat penarik kesimpulan adalah bagian dari sistem pakar yang melakukan proses penentuan alasan-alasan menggunakan fakta-fakta yang ada dalam dasar-dasar pengetahuan dengan urutan tertentu. Selama konsultasi berlangsung, perangkat ini menguji aturan-aturan pada dasar pengetahuan yang akan diambil. Proses pengujian aturan berlangsung secara keberlanjutan sampai seluruh aturan selesai diuji. Kadang-kadang diperlukan lebih dari 1 kali pengujian untuk menetapkan nilai suatu solusi permasalahan. Nah, penetapan ini disebut dengan sasaran variabel atau goal variable. Pengujian dilakukan hingga aturan dapat dipatahkan bila seluruh aturan itu sudah selesai. Perangkat pengembang adalah perangkat yang digunakan untuk mengembangkan sistem pakar. Ada 2 pendekatan dasar dalam mengembangkan sistem pakar, yaitu bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Kerangka sistem pakar adalah proses siap pakai yang dapat digunakan dan disesuaikan dengan domain dengan masalah yang tertentu. Pada penggunaannya harus dimasukkan dasar-dasar pengetahuan yang sesuai dengan domain masalahnya. Saat ini penerapan sistem pakar dalam dunia bisnis umumnya menggunakan kerangka dari sistem pakar ini. Sistem bakar berbasis kelompok, sebuah sistem pengambilan keputusan atau group decision support system adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mendukung kelompok orang yang ingin bergabung dalam suatu tugas atau sasaran yang sama dan memiliki satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam suatu kelompok tersebut. Ada beberapa istilah yang juga digunakan untuk menggambarkan aplikasi teknologi informasi yang digunakan secara berkelompok. Istilah-istilah ini diantaranya sistem keputusan atau Group Support System GSS, kerjasama dengan dukungan komputer, atau juga pendukung kerjasama gabungan terkomputerisasi, dan sistem rapat elektronik. Nah, perangkat lunak yang digunakan dalam sistem-sistem ini disebut dengan perangkat lunak groupware. Contoh dari sistem pakar dapat kalian klik dari link yang ada di berikut ini ya. Nah, bagaimana Sobat Widar? Apakah kalian sudah paham mengenai manajemen pengetahuan? Jika ada pertanyaan, silakan kalian komen pada
forum yang akan kita sediakan atau juga bisa di link YouTube ini. Sampai ketemu sama pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.